ketika Rasul menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul, sebelum di Isra Mi'raj, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, Rasulullah mengajarkan ilmu makrifat. Tapi zaman waktu itu ya namanya belum makrifat. Ilmu mengenal diri supaya paham dan mengerti apa hakikat ibadah itu sendiri. Karena selama ini yang diketahui masyarakat luas secara syariat, secara awam, ibadah itu dikatakan untuk Tuhan. Ya kan? Kita menyembah Tuhan. Maka hakikatnya ibadah yang kita lakukan apapun itu, ya, sholat, zikir, sholawat, zakat, puasa, umroh, haji, untuk kita sendiri. Itu yang jadi masalah gitu loh. Jangan engkau pertaruhkan waktumu, hidupmu, umurmu hanya untuk bermain-main saja. Besoklah ada waktu. Belum tentu, tidak ada yang menjamin besok. Pulang ini tobat sudah, mandi tobat, sholat tobat, besok udah lahirlah sebagai seorang salik yang mempunyai sifat-sifat yang mencontoh sifatnya Allah dan Rasulullah. Maka kita akan bertamu Tuhan. Jangan menunggu di kubur. Waduh, celaka inilah. Barang siapa buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat akan lebih buta lah. Inilah orangnya, kada usah disebut, rasakan aja. Kada mengaku Tuhan lah, tapi ini kenyataan Tuhan lah. Barang siapa tidak mengakui ini kezahiran sifat Tuhan, maka kafir juga. Siapa gerang kita nek hakikatnya? Sudah dikatakan. Lalu janganlah kau pakai semena-mena. Sudah tahu ini punyanya Tuhan, lalu kita pakai semena-mena. Berarti kita tidak punya rasa malu sama Tuhan. Kayak apa kita mau ibadah? Kayak apa kita mau sholat nih nah? Kalau saya tidak sanggup sholat tuh, nggak sanggup, malu saya. Kalau masih kotor, tidak sanggup menghadap Tuhan nih nak. Orang bisa kayak gitu tuh nak. Ininya masih rigat, jar orang tuh rigat banar. Yang penting aku sholat. Terus sholatmu akan membuahkan neraka. Itu yang berbahaya, gitu loh. Maka jangan mendekati sholat kalau masih junub. Ya kalau orang yang tidak mengenal dirinya maka dianggap junub seumur hidup. Maka kemarin dikatakan kajiannya kemarin, kalau masih ingat, sahnya sholat kalau sahnya wudu, sah wudu kalau sahnya istinja, sahnya istinja kalau sahnya junub. Junubnya aja ndak sah kok. Apa sholatnya? Yang penting sampai sholat aja. Kita kan gak ngerti, diterima kan ndak urusan Tuhan. Loh, lah ini ada ilmunya urusan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita baru masih dalam ranah kita belajar mengenal nih, artinya kita belum sempurna junub kita loh. Hati-hati. Ini kita masih belajar mengenal, belum kenal. Orang kalau sudah kenal, tidak ada sifat hewan dan sifat setannya. Sudah kenal berarti punya malu. Sedang kita masih belum punya malu sama Tuhan, gitu loh. Maka perjalanan kita masih panjang. Perlu istiqomah, perlu perjuangan. Itu sebabnya lah kita belum dibantu Tuhan secara zahir dan batin. Kenapa kok saya
susah betul ya ini masuk ilmunya. Hari-hari kan itu aja sebetulnya ya. Kok susah betul dijalani ya? Ini tadi jawabannya. Karena kita tobatnya dicicil kredit. Ya Allah ya Rabbi. Jadi berdiri kita menegakkan sholat, kita sudah panah, itu yang diharapkan. Artinya sifat manusia kita yang selalu kotor dengan sifat hewan dan syaitan sudah tidak ada. Bagaimana ulun ini nah mengajak pian, saya mengajak bubuhannya nih ibaratnya pada Tuhan. Kalau masih rigat, kalau masih kotor, bisakah kada? Ada bisa. Ayo gitu loh. Kapal bahtera, kapal keselamatan sudah disiapkan, gitu loh. Kapalnya apa? Ahlu sunnah wal. Yang dikatakan ahlu sunnah, hakikatnya apa? Ahlu sunnah itu yang mengenal hakikat rasul, kerasulan yang ada di dalam diri setiap manusia. Itu loh maksudnya. Bukan hanya dizohirin saja. Ya, maka sudah bangganya luar biasa, ya. Kalau sudah secara fisik nih lah berjenggot, ya, cingkrang, ya sudah bangga, sudah merasa alim dah pokoknya. Setahu saya tuh wali-wali itu jarang berjenggot. Kada semuanya, Bang. Itu kada masalah. Yang kita masalahkan jangan meninggalkan sisi yang batin dari junjungan Nabi besar kita. Kebanyakan kita mencontoh zohirnya saja, maka zohir itu banyak menipu. Itu loh, itu yang bahaya toh. Bukan menipu orang, Pang, menipu diri sendiri. Kita merasa sudah alim, merasa sudah kita benar sholatnya, merasa itu juga syirik. Artinya kita merasa melakukan, ya, ayo mari kita mengerjakan sholat selalu berjamaah di masjid. Mari kita memakmurkan masjid, saudara-saudaraku. Jangan engkau jauh-jauh dari masjid. Kenyataannya akhir zaman nanti banyak orang berlomba-lomba membangun masjid yang megah. Akhir zaman lihat kenyataannya nanti. Semakin berkurang jamaahnya. Itu kebenaran, itu kenyataan. Karena apa? Orang berlomba-lomba mencari keselamatan yang pahalanya mengalir sampai ke negeri Hakikat masjid kan sudah dikatakan. Ini loh hakikat masjid. Masjid itu tempat ibadah. Ya kan? Tempat ibadah di mana? Badan, jasmani dan roha itu tempat ibadah. Dan ketika kita sholat, hakikatnya kita juga sudah berjamaah. Bisakah sholat sendiri? Kada bisa. Kalau kita harus punya imam. Kalau imamnya berdiri, kita juga harus kenyataan bayang itu mengikuti yang punya Nah, kalau wujudnya berdiri, bayangan duduk Mas, ini masih lari orang. Kayak itu. Tapi ketika kita menjabarkan seperti ini, jangan juga kita meninggalkan masjid. Ya, tetap dimakmurkan masjid itu. Cuman kita sudah tahu, oh ternyata hakikatnya kayak ini kah. Nah, sholat kita sendiri itu kata orang kita sendirian, hakikatnya kita juga sudah berjamaah. Ya, Allah imamnya, Muhammad makmum. Itulah kenapa kita disuruh sholat, supaya manusia tahu yang namanya hakikat, supaya zahir kepada gerak syariat, ya kan gitu. Makanya dikatakan ini loh hakikat kezahiran syariat itu di sini, karena ibadah yang terlihat oleh manusia. Kalau ketauhidan bisa dilihat lah sama manusia, kada bisa, ya kah? Mengesahkan. Jadi sudah paham ya? Mudah-mudahan paham ya malam ini ya. Kita menegakkan sholat, artinya kita menuju makom panah.
Jadi sebelum menegakkan sholat, tinggalkan sifat hewan kita, tinggalkan sifat setan kita, bertaubat bisa bertemu Tuhan. Ya, karena yang bukan daripada nur tidak akan bisa bertemu dengan nur juga. Nah, Jibril kan kada bisa. Jibril nih ketika Nabi ke Sidratul Muntaha ikut kada? Kada. Karena hakikat Jibril itu ya akal pikir. Kalau kita menuju kepada Tuhan pakai akal pikiran, itulah kebanyakan orang itu belajar makrifat yang memakai akal pikiran, akhirnya tersenyum-senyum sendiri. Pakai akal ke Tuhan, kada bisa. Nah, lalu pakai apa ke Tuhan? Ya pakai rasa. Hakikat rasa tadi apa? Rasul. Itulah yang dikatakan utuh. Itulah cahaya yang akan menyampaikan kita kepada Tuh. Itulah yang dikatakan kekasihnya. Ayo kita panas supaya disampaikan kepada Tuhan. Itu loh maksudnya. Sangat simpel, sangat sederhana. Ini yang jadi masalah. Susah memahami, susah menjalankan, susah istiqomah, sebabnya tidak bertaubat secara nasuha. Masih mementingkan kesenangannya sendiri. Maka kita itu ya, kalau tobat, kita diganti kesenangan yang luar biasa sama Tuhan. Tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya kita selalu bersama dengan Tuhan. Betul kayak itu guru. Ini rasain sendiri tuh. Dirasakan sendiri. Ada makan gini setahun, kada pang mati. Bujurannya, bujur kalau tobatnya bujur. Ya. Al-Kahfi itu loh, berapa tahun? Ada mati juga. Maka nanti ketika Tuhan di akhir zaman menahan air dari langit, menahan tumbuh-tumbuhan dari bumi, banyak terjadi kelaparan. Makanan umat Rasul ini apa? Makanannya apa? Zikir. Kalau kada sampai mati juga. Rasanya yang zikir kada tersambung, kada terkoneksi dengan yang maha hidup. Ini rasain bujur-bujur ya Bu, Bapak, adik-adik di rumah. Kalau kita ibadah bujur-bujur, kita ini susah kelaparan, susah haus. Artinya apa? Selalu merasa kenyang. Rasain, dirasakan. Seperti itu. Kalau kita masih mudah lapar, mudah haus, berarti kita masih lengket dengan ya. Rasain. Bukan dilarang makan, bukan dilarang, bebas silakan. Gitu loh. Cuman ini kita harus punya peningkah. Gitu loh, ya. Nggih. Kajian malam ini mudah-mudahan kita diberi paham nggih. Mudah-mudahan diberi barokah. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk kita bertaubat nasuha, nggih. Diniatkan nggih, ulang. Kita harus mampu. Kita bisa dengan niat yang sungguh-sungguh, nggih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Semuanya kesalahan itu dari kami dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahdi bil ali al-qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi
ahadi bil ali al qadri azim al jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bil ali al qadri azim al jahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arzil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arzil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arzil azim. Allahumma Muhammadin jasadun ya Sayyidi Ahmad ya Muhammad sallallahu nabi sallallahu alaihi. Allahumma Muhammadin jasadun ya Ahmad ya Muhammad sallallahu nabi sallallahu alaihi. Allahumma Muhammadin jasadun ya Ahmad ya Muhammad sallallahu nabi sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.